roadmap-nya Bang untuk menuju eh, 2045 Iya, supaya kita menjadi negara maju, dan yang roadmap yang katakanlah jangka menengah 10 tahun ke depan, PDB iya, kita 11 triliun dolar, ya, dolar, itu 10 kali dari yang saat ini. iya, Roadmapnya seperti apa? Apa yang kita bisa support Bang dari misalnya HIPMI dan stakeholders yang lain Bang? iya. Ya. Kalau kita Bang Sian, kalau kita perhatikan sahabat Tribuners juga, struktur ekonomi kita sekarang itu hampir 60% lah. Kalau 55% itu didominasi oleh sektor konsumsi. Jadi memang hampir semua bisnis kita itu ya kuliner, ya retail itu masih konsumsi. Jadi apa namanya? Karena memang kekuatan daya beli dan mudanya penduduk kita. Mungkin sahabat Tribuners juga di rumah dengan usia muda masih kuat makan 3 kali sehari, belum ada sakit, masih kuat jalan-jalan. Ya mungkin kalau kita tengok faktor inflasi nomor 2 itu rokok, Loko. masih kuat merokok, ya kan? Sehingga itu menciptakan daya beli konsumsi. Nah, ini tidak bisa berkelanjutan karena kalau konsumsi itu dia terbatas. Begitu apa namanya daya beli kita atau konsumsi kita bisa melemah nanti. Kalau udah usia kita rata-rata 50-an nanti ya mungkin makan udah diatur. Nah, kalau sekarang masih kuat makan, Bang. Iya. Masih kuat begadang sehingga bisa apa namanya belanja untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan itu menciptakan nilai ekonomi. Makanya kalau kita perhatikan kawan-kawan kita sih banyak masuk di sektor konsumsi, ya. Tapi ke depan itu nggak bisa jadi apa namanya nggak bisa jadi patokan. Nah sekarang kalau kita perhatikan 3 tahun ini Bang Sian, ketika COVID yang paling kemarin kan 3 tahun melanda ya COVID, itu konsumsi agak terhenti, ya kan. Bisnis juga banyak yang berhenti, bahkan beberapa bisnis banyak yang apa namanya melakukan perlambatan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi karena ada PSBB kemarin pembatasan itu membuat apa namanya banyak masalah di ekonomi kita. Makanya kemarin kita itu alhamdulillah eh, apa namanya kita minus 5%, tapi dibanding negara lain ya minusnya hampir 10%, ada yang 7%. Kita alhamdulillah banyak bersyukur kita masih minus 5%. Nah, tapi apa namanya di sektor lain misalnya pengeluaran pemerintah itu menjadi motor penggerak dalam 3 tahun ini. Makanya kalau kita perhatikan kebijakan fiskal pemerintah menjadi agresif dalam 3 tahun ini. Kalau kita perhatikan pemerintah agresif menaikkan belanjanya, ya. Tapi di sisi lain memang pemerintah kan tidak punya pilihan. Pajak turun, tapi belanja harus naik. Dari mana? Itulah ditutup kemarin dengan utang. Makanya sekarang kalau kita perhatikan, tapi itu sih malakama ketika pemerintah tidak maju ke depan untuk apa namanya sebagai motor utama penggerak ekonomi, ya ekonomi kita bisa makin hancur. Nah, tapi pemerintah juga punya batasan. Sekarang kalau kita perhatikan rasio produk domestik bruto dibanding utang kita sudah 40-an persen, Bang Sian. Posisi utang kita di 7.400 triliun, PDB kita maaf itu sekitar 16.000 triliun. Jadi hampir hampir 50%. Kalau undang-undang kan dibatasi 60%. Nah, itu juga ruangnya semakin sempit karena memang pemerintah agresif, kemudian apa namanya belanjanya agresif, kita juga masif pembangunan infrastruktur, itu juga membuka lapangan pekerjaan Bang Sian. Multiplier efeknya ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal belanja otomatis kita punya peluang bisnis di situ dan ekonomi berputar. Nah, yang kemarin juga kita perhatikan ada dua sektor konsumsi sudah, kemudian pengeluaran pemerintah juga punya keterbatasan karena untuk masuk ke sektor bisnis pemerintah kan nggak semua orang juga bisa masuk. Nah, yang paling apa namanya, yang paling didorong itu sebenarnya ada dua hal, yaitu sisi ekspornya dan investasi. Nah, sisi ekspor itu juga kita sebagai negara yang punya sumber daya alam tidak bisa terus-menerus apa namanya mengandalkan sumber daya alam kita. Pemerintah juga saya perhatikan hari ini bersama HIPMI juga mendorong supaya ada hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak bisa terus-terusan ekspor karet, raw material kita. Kita tidak bisa ekspor nikel kita lagi sebagai bahan mentah. Kedepannya juga mungkin seperti bauksit dan turunan tambang lainnya itu harus ada
hilirisasi sehingga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi kita. CPO juga kita kalau kita perhatikan itu menjadi apa namanya nilai tambah bagi ekonomi kita yang banyak menolong orang di Indonesia. Itu juga dibuat hilirisasi seperti bensin dan turunannya, sehingga ketika nilai tambah itu ada berputar di Indonesia itu tentu memunculkan peluang. Nah, kunci dari semua itu ketika ada hilirisasi adalah investasi, karena potensial upside dari investasi itu tidak terbatas. Ketika ekonomi kita tidak hanya bertumpu konsumsi, kemudian pengeluaran pemerintah juga mungkin terbatas, yang paling diharapkan itu adalah investasi. Nah, kebetulan alumni HIPMI, Bang Bahlil itu adalah sekarang diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Investasi. Kita sering diajak berkolaborasi bagaimana supaya investasi masuk ke Indonesia itu bisa kolaborasi dengan UMKM yang ada di lokal, tergantung daerah di mana perusahaan tersebut berinvestasi. Jadi hal yang paling krusial kita dalam waktu 20 tahun ke depan itu adalah investasi. Kalau kita perhatikan data, foreign direct investment kita itu masih rendah, Bang Sian. Bahkan di negara ASEAN kita juga termasuk paling rendah. Makanya pemerintah kemarin itu juga kita kolaborasi juga dengan HIPMI bagaimana supaya indeks investasi kita, kemudahan investasi kita itu bisa naik, ya. Misalnya kemarin membangun infrastruktur, kemudian kemudahan berusaha, easy doing business kita juga naik, kemudian Omnibus Law juga kemarin, walaupun sekarang ya lagi diuji lagi, itu bagaimana supaya hal-hal yang menghambat investasi itu bisa berkurang. Tujuannya baik, ya, bahwa ada anak muda punya punya umur sehat, mau kerja, tapi lapangan kerja terbatas, maka harus ada investasi yang masuk sehingga dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang lokal. Dan itu yang diharapkan 20 tahun ke depan. Hari ini kalau kita perhatikan data sudah ada 1.200 triliun investasi yang masuk ke Indonesia, tapi itu belum cukup, ya. Harus banyak perusahaan-perusahaan lain yang masuk ke Indonesia supaya itu memberikan multiplier effect tadi. Ketika duit masuk ke Indonesia, dia bawa uang, bawa teknologi, bawa manajemen, dia kolaborasi dengan orang lokal, tentu akan menghidupkan ekonomi di sekitarnya. Tapi itu memang butuh PR bersama, karena investasi juga nggak mau masuk kalau izinnya ribet, ya kan? Nggak mau masuk kalau kawasan industrinya nggak ada, nggak mau masuk kalau infrastrukturnya nggak ada, nggak mau masuk kalau SDM-nya juga nggak tersedia, karena kita juga kompetitor dengan negara-negara lain. Untuk ASEAN kita punya saingan Malaysia dan Vietnam. Kalau China dia udah global. Tapi bagaimana supaya investasi masuk ke Indonesia, SDM-nya kita ada, infrastrukturnya jalan, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Jadi yang kalau kita perhatikan diskusi sering di HIPMI, ya, investasi itu menjadi kunci. Ya. Kalau tidak ada banyak investasi, dikonsumsi kan semua orang udah buka bisnis ini di sektor konsumsi, semua usaha kuliner, ya kan. Terus yang beli siapa, ya kan? Kalau ada investasi tentu orang punya duit, tentu ini bisa berjalan muter lagi. Kalau di sektor pemerintah tadi udah jelas terbatas. Kalau di sektor ekspor, ya kita punya mimpi untuk melakukan hilirisasi, tapi masih panjang karena butuh juga investasi supaya hilirisasi tadi itu bisa berjalan. Jadi memang ke depan itu investasi menjadi kata kunci supaya Indonesia bisa menghindari jebakan apa yang sebenarnya tadi saya sampaikan, middle income trap. Ya, luar biasa, Bang. Jadi harapan sebenarnya dari potret ini, ya, harapan kesempatan bagi Indonesia itu sangat terbuka lebar, ya, Bang. Ya. Kuncinya juga yang pertama investasi, yang kedua adalah hilirisasi dan ekspor juga ya harus dikuatkan, ya. Ya, kalau kita perhatikan, Bang, ya sekarang kita masih didominasi oleh CPO, ya, batu bara, dan karet. Kalau Sumatera Utara kita nggak punya batu bara, tapi kita punya CPO sama karet, dan kopi lah beberapa sektor pertanian. Tapi di Kalimantan mereka punya batu bara itu harganya lagi luar biasa, naik dari kemarin 30-40 dolar per ton, sekarang hampir $300 per ton, luar biasa. 10 kali lipat, ya, Bang. Makanya banyak
orang kaya kemarin orang terkaya di Indonesia kan dari sektor batubara ya. Ya, bukan dari bank lagi Bang ya. Bukan dari bank dan beberapa industri lain. Kekayaannya meningkat luar biasa karena batubara itu memunculkan peluang ketika kemarin kita perhatikan ada krisis energi ya karena dipicu oleh stagflation kemarin namanya ya. Ada permintaan mendadak, orang berhenti, kemudian ada permintaan mendadak tapi barangnya belum tersedia. Itu yang kemudian hari ini terjadi inflasi ya. Karena supply chain dunia juga kacau akibat Covid ini ya. Ya, belum permintaannya di Eropa kapalnya di mana masih parkir, orang baru mulai bekerja, tapi permintaan tiba-tiba naik setelah lockdown di beberapa banyak negara, Bang. Ini yang menjadi tantangan nanti mungkin kita bahas itu soal inflasi karena memang ya inflasi ini menjadi pertanyaan kunci di 2023. Kalau kita bisa mengendalikan inflasi, mudah-mudahan kita bisa selamat. Kalau nggak bisa ya itu menjadi tantangan bersama bagi kita semua di 2023 ini. Oke Bang, kalau cerita sebelum saya masuk ke potret bisnis dan ekonomi Sumatera Utara yang luar biasa Bang. Tadi Bang Iqbal ada cerita mengenai inflasi adalah harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai terlalu tinggi. Angkanya berapa persen dan perlu usaha apa supaya menghadapi dan bisa mengatasi inflasi ini, apa yang perlu dilakukan oleh misalnya katakanlah stakeholder di seluruh Sumatera Utara ini Bang? Jadi Bang Sian, sahabat Tribuners, kalau kita perhatikan ini masih efek dua hal ya. Pertama virus COVID-19 kemarin itu memunculkan lockdown, kemudian ekonomi dibuka tiba-tiba, permintaan tiba-tiba naik, tapi supply chain-nya belum siap. Kemudian ada juga perang Rusia dan Ukraina, harga energi juga naik, kemudian batu bara juga naik kemarin, sawit juga sempat naik tinggi kemarin. Kita sempat menikmati hal tersebut, Sumatera Utara khususnya karena banyak sawit. Tapi karena kenaikan harga energi tersebut dan permintaan barang tersebut tapi supply-nya belum siap, mengakibatkan harga-harga barang di seluruh dunia naik. Jadi memang inflasi ini adalah fenomena yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Bahkan negara-negara Eropa yang kita perhatikan data 10-20 tahun ke depan inflasinya almost hampir nol, sekarang 8%, 10%. Makanya di negara Eropa ya banyak protes, bahkan ada beberapa negara ya sudah jadi kalau bahasanya ya sudah jadi pasien IMF lah. Mereka tidak punya cadangan likuiditas, harga-harga barang naik, kemudian nggak punya cadangan devisa ya, sehingga mereka minta bantuan kepada IMF. Seperti ya kejadian kita tahun 98, bahkan beberapa negara itu sudah ada kejadian protes dari masyarakatnya kepada pemerintah. Nah, hal yang paling penting yang kita jaga soal inflasi ini adalah ya tentu ada kolaborasi seluruh stakeholder. Kalau kita perhatikan pemerintah kan dari kebijakan moneter sudah mengantisipasi Bang Sian. Bank Indonesia itu sudah hampir menaikkan suku bunganya dari 3%, sekarang kalau saya nggak salah 5,5% BI rate kita. Nah, tapi itu nggak cukup. Ya, dari sisi moneter tentu pemerintah, Bank Indonesia khususnya akan menjaga bagaimana suku bunga ini bisa menjaga inflasi. Kemudian dari pemerintah juga tentu akan menjaga nilai tukar supaya stabil. Ya, itu juga untuk menjaga inflasi. Dengan cadangan devisa kita yang hari ini baik karena neraca perdagangan kita juga surplus, harga-harga komoditas kita naik, yaitu menjadi menjadi berkah lah bagi Indonesia. Tapi di sisi lain memang yang paling penting itu sebenarnya harga pangan, karena ketika harga pangan kita tidak naik luar biasa, itu ya menolong banyak orang. Makanya kemarin ya kalau kita perhatikan pemerintah juga mengajaklah seluruh, bahkan TNI Polri pun turut kemarin diajak untuk menjaga harga pangan. Karena memang tapi ini bisa jadi peluang ya buat kita di HIPMI kemarin itu diajak untuk berinvestasi di sektor pangan. Karena pangan ini kan dia bicara untuk 3-6 bulan ke depan. Kalau harga pangan kita stabil, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, tentu harganya bisa dijaga. Nah, dari sisi lain memang sekarang kan banyak hal instrumen yang dilakukan seperti tim pengendali inflasi, kemudian mengajak seluruh stakeholder kita supaya banyak
ya mafia harga juga diberantas kan, supaya tidak mengambil keuntungan dari beberapa tantangan-tantangan ke depan. Jadi memang inflasi ini kalau kita perhatikan datanya bangkit di Sumut sekitar 6%. Ya, itu menjadi menjadi PR bersama juga, bagaimana supaya tidak terlalu tinggi. Inflasi boleh, tapi dia harus, kalau bahasa ekonominya ya creeping inflation, ya inflasinya stabil, karena itu juga menjadi menjadi nilai tambah buat produsen. Tapi kalau inflasinya terlalu tinggi, ya konsumen menjadi keberatan karena daya beli bisa terhambat. Ya, pemerintah juga kemarin banyak melakukan hal ya seperti BLT, kartu prakerja dan segala macam, itu untuk menjaga daya beli masyarakat supaya ekonomi ya tetap berputar. Tapi memang kalau ini ya masih di awal ya Bang ya. Ke depan kalau negara maju misalnya hari ini juga agresif menaikkan suku bunga, dan itu ya kalau kita nggak bisa sikapi, tentu harus memang kalau ada alarm ya tentu kita sudah bisa antisipasi dari awal dengan seluruh stakeholder yang ada di negara kita, Bang Sian.